Halo, saya Dewi bersama Mahawarta mengabarkan. Saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Negeri Semarang, tepatnya berada di Fakultas Bahasa dan Seni. Sekarang saya akan membahas mengenai efisiensi anggaran yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Mari kita dengarkan beberapa pendapat dari mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni mengenai efisiensi anggaran yang sudah diberlakukan. Apakah kalian tahu Fakultas Bahasa dan Seni ini sudah diberlakukan efisiensi? Pernah dengar sih aku. Iya betul. Kalau tentang efisiensi jelas pernah dengar ya kak ya. Ya, tapi itu sih nggak terlalu berasa di kita. Iya kak, kami sudah tahu bahwa di Fakultas Bahasa dan Seni ini diberlakukan efisiensi anggaran. Yang kalian rasakan pengaruh adanya efisiensi tersebut itu apa? Apa aja? Jadi dari keseluruhan fasilitas sebetulnya nggak ada yang terlalu berpengaruh ya. Soalnya ya itu tadi kita masih ngerasain kelas yang dingin, terus bangku juga masih bagus. Jadi nggak terlalu merasakan sih sebetulnya. Kalau kalian terdampak efisiensi, mending dialokasikan ke fasilitas kampus atau perangkat pembelajaran. Menurutku lebih baik dialokasikan ke fasilitas kampus karena perangkat pembelajaran itu kan penting di perkuliahan ya. Jadi mungkin fasilitas itu kayak contohnya AC-nya dikurangi gitu di efisiensi. Halo, selamat sore Mahawarta. Saya sedang berada di Universitas Negeri Semarang bersama Bapak Burhan sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya. Sekarang kami akan membahas mengenai efisiensi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni. Bapak, kenapa harus diperlakukan efisiensi? Apakah seefisien itu atau seurgensi itu? Oke, Mbak Dewi ya. Oke, Mbak Dewi. Jadi efisiensi itu wujud daripada kebijakan dari pemerintah yang intinya adalah bagaimana alokasi anggaran itu bisa tepat sasaran. Ya, misalnya penggunaan lampu di siang hari, ketika masih menyala, jelas itu akan pemborosan. Tetapi kalau di siang hari kita matikan, tentu kita akan mengefisiensi energi listrik. Oh, baik Pak. Pengaruh dan juga dampak dari efisiensi ini tuh apa sih Pak? Yang pertama memang anggaran terbatas, karena memang penganggaran sekarang itu menjadi ditekan, itu menekan atau mungkin menghemat biaya yang cukup tinggi. Nah, biaya yang cukup tinggi itu bisa digunakan untuk pembelian sarana prasarana yang lain. Misalnya untuk apa? Membuat gedung baru, untuk membeli kursi belajar atau meja kursi pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi efisiensi itu juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan mana yang lebih diutamakan. Begitu Mbak Dewi. Demikian beberapa pendapat dari mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Mereka berharap untuk efisiensi anggaran ini tidak mengganggu proses belajar mengajar mereka. Sekian berita yang dapat kami sampaikan untuk pemirsa Mahawarta. Saya Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.